Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang skala ekonomi, persaingan tidak sempurna, dan perdagangan internasional. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Putri Yustiani Dewi. Yang kedua ada Zainatul Latifah. Yang ketiga ada Ilma Nafi Yujhanida. Dan yang keempat ada Kuroto Aini. Kelima ada Rianiko Andana. Yang keenam ada Irfan Ramadan. Dan terakhir ada Vira Titania Andani. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi yang pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skala ekonomi dan internasional. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu skala ekonomi. Skala ekonomi itu adalah suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi atau output. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan secara gambaran umum. Model keunggulan kooperatif yang telah disajikan berdasarkan pada asumsi skala hasil konstan, artinya kami mengasumsikan bahwa jika input ke industri digandakan, output industri juga akan berlipat ganda. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak industri yang didirikan oleh skala ekonomi juga disebut sebagai peningkatan retur, sehingga produksi lebih efisien dengan skala yang lebih besar di mana ia terjadi, di mana ada skala ekonomi menggandakan input ke industri akan lebih dari 2 kali lipat produksi industri. Kemudian skala ekonomi dan struktur pasar. Untuk menganalisis pengaruh skala ekonomi pada struktur pasar, bagaimanapun harus jelas tentang jenis peningkatan produksi yang diperlukan untuk mengurangi biaya rata-rata. Skala ekonomi eksternal terjadi ketika biaya per unit bergantung pada ukuran industri tetapi tidak harus pada ukuran satu perusahaan. Skala ekonomi internal terjadi ketika biaya per unit bergantung pada ukuran perusahaan individu tetapi tidak harus pada industri. Nah, kemudian lanjutannya adalah skala ekonomi eksternal terjadi ketika biaya per unit tergantung pada ukuran industri tetapi tidak harus pada ukuran satu perusahaan. Skala ekonomi internal terjadi ketika biaya per unit bergantung pada ukuran perusahaan individu tetapi tidak harus pada industri. Kemudian terkait perbedaan antara skala ekonomi eksternal dan internal adalah jika skala ekonomi eksternal, efisiensi perusahaan ditingkatkan dengan memiliki industri yang lebih besar. Meskipun masing-masing perusahaan berukuran sama seperti sebelumnya, sedangkan skala ekonomi internal itu jika biaya produksi turun dalam kasus ini, maka ada skala ekonomi internal. Perusahaan itu lebih efisien jika outputnya lebih besar. Selanjutnya yaitu persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari sedikit penjual, namun banyak pembeli. Maka dalam persaingan tidak sempurna ini, perusahaan dapat mempengaruhi harga produk mereka dan dapat menjual lebih banyak hanya dengan menurunkan harga. Persaingan tidak sempurna adalah karakteristik dari kedua industri di mana hanya ada beberapa produsen utama dan industri, di mana setiap produk produsen dipandang oleh konsumen sangat berbeda dengan perusahaan saingan. Dalam keadaan ini, setiap perusahaan memandang dirinya sebagai penentu harga, yang memilih harga produknya bukan sebagai pengambil harga. Ketika perusahaan bukan sebagai pengambil harga, perlu mengembangkan alat tambahan untuk menjelaskan bagaimana harga dan output ditentukan. Struktur pasar persaingan tidak sempurna yang paling sederhana untuk diperiksa adalah struktur monopoli murni, pasar di mana perusahaan tidak menghadapi persaingan. Alat yang dikembangkan kemudian dapat digunakan untuk memeriksa struktur pasar yang lebih kompleks. Berikutnya, pendapatan dan harga marginal.
Pendapatan marginal merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan tambahan satuan. Untuk analisis tentang model persaingan monopolistik, penting untuk menentukan hubungan antara harga yang diterima perusahaan monopoli per unit dan pendapatan marginal. Hubungan antara pendapatan marginal dan harga tergantung pada dua hal. Yang pertama, tergantung pada berapa banyak output yang sudah dijual oleh perusahaan. Jika tidak menjual terlalu banyak, maka tidak akan rugi banyak dengan memotong harga yang diterimanya pada unit-unit tersebut. Kedua, selisih antara harga dan pendapatan marginal tergantung pada kemiringan kurva permintaan. Seberapa banyak perusahaan monopoli harus memotong harganya untuk menjual satu unit output lagi. Jika kurva sangat datar, maka perusahaan monopoli dapat menjual unit tambahan hanya dengan potongan harga yang kecil. Oleh karena itu, tidak perlu menurunkan harga unit yang akan dijual jika tidak terlalu banyak, sehingga pendapatan marginal akan mendekati keuntungan. Di sisi lain, jika kurva permintaan sangat curam, perusahaan akan menjual unit tambahan yang akan terjadi membutuhkan potongan harga yang besar, menyiratkan pendapatan marginal jauh lebih sedikit daripada harga. Selanjutnya, kita bisa lebih spesifik tentang hubungan antara harga dan pendapatan marginal. Jika kita mengasumsikan bahwa kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah garis lurus, ketergantungan total penjualan perusahaan monopoli pada harga yang dibebankan dapat diwakili oleh persamaan bentuk, yaitu Q sama dengan A min B kali P. Berikut penetapan harga monopoli dan keputusan produksi. Perusahaan monopoli memilih output pada pendapatan marginal. Peningkatan pendapatan dari penjualan unit tambahan sama dengan biaya marginal dan biaya produksi unit tambahan. Output yang memaksimalkan keuntungan ini ditampilkan sebagai berikut, yaitu penjelasan kurva di mana Qm adalah harga di mana output diminta, Pm kurva pendapatan marginal, Mr terletak di bawah kurva permintaan 0. Karena untuk monopoli, pendapatan marginal selalu lebih kecil dari harga. Keuntungan monopoli sama dengan luas persegi panjang yang diarsir. Selisih antara harga dan waktu biaya rata-rata di mana Q adalah jumlah unit yang dijual perusahaan dan P merupakan harga yang dikenakan per unit. Terakhir, A dan B adalah konstanta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendapatan marginal dan biaya rata-rata marginal. Sebelum kita membahas pendapatan marginal dan biaya rata-rata marginal, kita harus mengetahui apa itu pendapatan marginal. Pendapatan marginal yaitu pendapatan berlebih atau pendapatan marginal yang diperoleh dari penjualan tambahan suatu unit atau tambahan satuan unit produksi tertentu. Hubungan antara harga yang diterima perusahaan per unit dan pendapatan marginal bergantung pada dua hal, yaitu yang pertama, tergantung pada berapa banyak output yang sudah dijual oleh perusahaan. Perusahaan yang tidak terlalu banyak menjual unit tidak akan rugi banyak dengan memotong harga yang diterimanya pada unit-unit tersebut. Yang kedua, selisih antara harga dan pendapatan marginal itu bergantung pada kemiringan kurva permintaan. Hal ini memberitahu kita seberapa banyak perusahaan harus memotong harganya untuk menjual satuan unit output lagi. Pendapatan marginal di sini dirumuskan secara matematika, yaitu MR sama dengan P min Q per B. MR sama dengan marginal revenue dan P yaitu adalah harga yang dikenakan per unit. Q adalah jumlah unit yang akan dijual perusahaan dan B yaitu merupakan konstan. Di dalam persamaan ini mengungkapkan bahwa
Selisih antara harga dan pendapatan marginal bergantung pada penjualan awal, yaitu Q dalam perusahaan dan parameter kemiringan B dari kurva permintaannya. Jika kuantitas penjualan lebih tinggi, pendapatan marginal lebih rendah karena penurunan harga yang dibutuhkan untuk menjual kuantitas yang lebih besar membebani perusahaan lebih banyak. Maka semakin besar B atau konstan, semakin banyak pula penjualan turun untuk setiap kenaikan harga dan semakin dekat pendapatan marginal dengan harga barang. Selanjutnya kita akan membahas biaya rata-rata marginal. Biaya rata-rata marginal dituliskan secara rumus matematika, yaitu C sama dengan F plus C kecil X kali Q. F di sini yaitu adalah biaya tetap yang tidak bergantung pada output produksi, dan C adalah biaya marginal perusahaan. C kecil sama dengan biaya marginal perusahaan, dan Q adalah output perusahaan yang biasa disebut sebagai fungsi biaya linear. Di dalam persamaan ini terkait harga dan pendapatan marginal, ada rumus terkait yang berkaitan dengan biaya rata-rata dan biaya marginal. Misalkan biaya perusahaan sama dengan C, maka kita mengambil formulir di mana F adalah biaya tetap yang tidak bergantung pada output perusahaan, dan C adalah biaya marginal perusahaan, dan Q adalah output perusahaan. Hal ini mengakibatkan biaya tetap dalam fungsi biaya linear menimbulkan skala ekonomi, karena semakin besar output perusahaan, semakin sedikit biaya yang ditetapkan per unitnya. Secara khusus, biaya rata-rata perusahaan itu yaitu biaya total dibagi dengan output. Di sini rumus matematikanya dituliskan biaya rata-rata sama dengan AC sama dengan C per Q sama dengan F per Q plus C. Biaya rata-rata ini menurun dengan meningkatnya Q karena biaya tetap tersebar pada output yang lebih besar. Di sini ada kurva yang menggambarkan biaya rata-rata dan biaya marginal yang berhubungan dengan fungsi biaya total, atau bisa kita sebut kurva ini kurva biaya total atau total cost. Di dalam kurva ini ada kurva biaya total dan kurva biaya tetap rata-rata. Jadi di dalam kurva ini terdapat dua kurva. Yang pertama kurva biaya total atau total cost, yang kedua yaitu kurva biaya tetap atau kurva biaya tetap rata-rata. Nah, pada contoh di sini yaitu fungsi biaya total C sama dengan 5 plus X, di mana biaya marginal itu selalu 1, dikarenakan kurva biaya tetap rata-rata turun dari kiri atas ke kanan bawah. Semakin mengecil biaya akan tetapi tidak akan pernah nol atau negatif. Hal ini disebabkan karena dalam jangka pendek sebuah perusahaan selalu menggunakan faktor produksi tetap, sehingga jumlah rata-ratanya akan semakin kecil dengan semakin bertambahnya jumlah produksi dan tidak akan sama dengan nol. Nah, jadi biaya rata-rata itu menurun seiring dengan meningkatnya output. Terus lebih besar dari biaya rata-rata ketika P lebih dari sama dengan MC, yaitu perusahaan monopoli memperoleh beberapa keuntungan monopoli. Persaingan monopoli. Ada dua asumsi untuk mengatasi saling ketergantungan. Yang pertama, perusahaan harus dapat membedakan antara produknya dengan para pesaingnya. Misalnya, pesaing yang ingin membeli produk dari perusahaan ini tidak boleh terburu-buru membeli produk dari perusahaan lain
cuman karena harga perbedaan yang tipis. Yang kedua, perusahaan menganggap bahwa harga yang ditetapkan oleh pesaingnya menganggap bahwa harga itu dari perusahaan ini. Sehingga meskipun masing-masing perusahaan menghadapi para pesaingnya dari perusahaan lain, ini sudah dianggap perusahaan monopoli. Pengaruh meningkatnya ukuran pasar. Perusahaan yang bersaing dengan monopolistik dan harga yang ditetapkan dipengaruhi oleh ukuran pasar, yang mana di pasar yang besar ini akan ada banyak perusahaan dan lebih banyak penjualan. Dan konsumen di pasar yang lebih besar ini ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dan mempunyai banyak variasi produk daripada di pasar ukuran kecil. Pada kurva ini, equilibrium di titik 1 dengan P1 adalah harga. Dengan meningkatnya ukuran pasar, memungkinkan setiap perusahaan sama menghasilkan banyak produk dengan biaya rata-rata yang rendah atau jumlah biaya produksi per unit itu rendah. Dilihat dari CC1 menurun ke CC2, peningkatan bersamaan karena barang yang tersedia dan jatuhnya harga. Di slide selanjutnya, keuntungan dari pasar terpadu contoh NAMRIC. Di sini ada contoh equilibrium di pasar otomotif. Jadi kurva A menggambarkan pasar dalam negeri. Dengan ukuran pasar 900.000 mobil, keseimbangan rumah ditentukan oleh persimpangan kurva PP dan CC. Terjadi dengan 6 perusahaan dan harga industri $10.000 per mobil. Di kurva B, yaitu pasar luar negeri. Dengan ukuran market 1 juta automobil equilibrium asing, terjadi dengan 8 perusahaan dan harga industri $8.750 per mobil. Di kurva C, yaitu pasar gabungan, mengintegrasikan dua pasar untuk menciptakan pasar 2,5 juta mobil. Perusahaan besar ini menampung 10 firma dan harga sebuah mobil hanya $8.000. Di slide selanjutnya yaitu skala ekonomi dengan keunggulan komparatif. Contoh industri yang bersaing secara monopolistik tidak banyak menjelaskan tentang pola perdagangan yang dihasilkan dari skala ekonomi. Model ini mengasumsikan bahwa biaya produksi sama di kedua negara dan perdagangan itu tanpa biaya. Jadi berarti bahwa pasar terintegrasi akan mendukung 10 perusahaan dan tidak dapat mengatakan di mana mereka akan ditemukan. Di sini ada 4 poin tentang pola perdagangan. Yang pertama, perdagangan interindustri, yaitu contohnya kain untuk makanan, di mana mencerminkan keunggulan komparatif. Pola perdagangan antar industri, yang dimana negara dengan modal melimpah merupakan eksportir neto kain padat modal dan pengimpor neto makanan padat karya. Yang kedua, perdagangan dalam industri. Contohnya kain untuk kain, tidak mencerminkan keunggulan komparatif. Bahkan jika negara tersebut memiliki rasio modal tenaga kerja yang sama, perusahaan mereka akan terus melakukan dan menghasilkan produk yang berbeda. Yang ketiga, pola perdagangan intra-industri. Intra-industri itu sendiri tidak dapat diprediksi, karena sejarah dan kecelakaan menentukan detail pola perdagangan.
Yang terakhir, kepentingan relatif dari perdagangan intra-industri dan antar-industri. Itu bergantung pada bagaimana caranya negara serupa. Berikutnya adalah ekonomi dumping. Dalam pasar persaingan yang tidak sempurna, perusahaan kadang-kadang mengenakan satu harga untuk suatu barang-barang tersebut diekspor dan harga yang berbeda untuk barang yang sama ketika dijual di dalam negeri. Secara umum, praktik mengenakan harga yang berbeda kepada pelanggan yang berbeda disebut harga diskriminasi. Bentuk diskriminasi harga yang paling umum dalam perdagangan internasional adalah dumping. Praktik penetapan harga di mana perusahaan menetapkan harga yang lebih rendah untuk barang ekspor dibandingkan dengan barang yang sama yang dijual di dalam negeri. Gambar tersebut menunjukkan perusahaan monopoli yang menghadapi kurva permintaan DOM untuk penjualan domestik. Tetapi yang mana dapat juga menjual sebanyak yang diinginkan dengan harga ekspor PFOR, cents unit tambahan selalu dapat dijual di PFOR. Perusahaan meningkatkan output sampai biaya marginal sama dengan PFOR. Ini memaksimalkan keuntungan output ditampilkan sebagai Ki MONOPOIY karena biaya marginal perusahaan pada Ki MONOPOIY adalah PFOR. It sales output di pasar domestik hingga titik di mana pendapatan marginal sama dengan PFOR. Tingkat memaksimalkan keuntungan dari penjualan domestik ditampilkan sebagai KOOM, sisa outputnya KMONOPOLY, KOOM diekspor. Teori ekonomi eksternal. Dalam model perdagangan persaingan monopolistik, diasumsikan bahwa skala ekonomi yang menimbulkan perdagangan internasional terjadi pada tingkat perusahaan individu. Artinya, semakin besar keluaran perusahaan partikel dari suatu produk, semakin rendah biaya rata-rata. Hasil yang tak terhindarkan dari skala ekonomi semacam itu pada tingkat perusahaan adalah persaingan yang tidak sempurna, yang memungkinkan praktik-praktik seperti dumping. Tidak semua skala ekonomi berlaku pada tingkat individu, karena berbagai alasan. Seringkali terjadi bahwa memusatkan produksi suatu industri di satu atau beberapa lokasi mengurangi biaya industri, bahkan jika perusahaan individu dalam industri tersebut tetap kecil. Ketika skala ekonomi berlaku di tingkat industri daripada di tingkat perusahaan individu, mereka disebut ekonomi eksternal. Analisis ekonomi eksternal dilakukan lebih dari satu abad kepada ekonom Inggris Alfred Marshall yang dikejutkan oleh fenomena distrik industri, konsentrasi geografis industri yang tidak dapat dijelaskan dengan mudah oleh sumber daya alam. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu ekonomi eksternal dan perdagangan internasional. Ekonomi eksternal seperti skala ekonomi yang internal bagi perusahaan, memainkan peran penting dalam warna internasional, tetapi pengaruhnya mungkin cukup berbeda. Pada dasarnya, ekonomi eksternal dapat menyebabkan negara-negara terkunci pada pola spesialisasi yang tidak diinginkan dan bahkan dapat menyebabkan kerugian dan perdagangan antar negara. Yang kedua, ketika ada skala ekonomi eksternal, suatu negara yang memiliki produksi besar di beberapa industri akan cenderung hal-hal lain yang sama memiliki rendah untuk memproduksi barang itu. Hal ini menimbulkan sirkularitas yang jelas, karena negara yang dapat memproduksi barang dan harga murah juga akan cenderung menghasilkan banyak barang tersebut. Perekonomian eksternal yang kuat cenderung mengkonfirmasi pola warna yang ada, apapun sumber aslinya. Negara-negara yang bermula sebagai produsen besar di industri tertentu, untuk alasan apapun, cenderung tetap menjadi produsen besar. Mereka mungkin melakukannya meskipun beberapa negara lain berpotensi memproduksi barang dengan lebih murah. Selanjutnya, perdagangan dan kesejahteraan dengan ekonomi. Perdagangan berdasarkan ekonomi eksternal memiliki efek yang lebih ambigu pada kesejahteraan nasional
daripada perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif atau perdagangan dengan skala ekonomi tingkat perusahaan. Mungkin ada keuntungan bagi dunia atau perdagangan berdasarkan skala ekonomi di tingkat perusahaan. Ekonomi eksternal dan kerugian dari pandangan. Ketika ada ekonomi eksternal, perdagangan berpotensi membuat negara menjadi buruk daripada jika tidak ada perdagangan. Dalam contoh ini, Thailand mengimpor jam tangan dari Switzerland yang mampu memasuk ke pasar dunia dengan harga PI yang cukup rendah untuk memblokir masuknya produsen Thailand yang pada awalnya harus memproduksi jam tangan biaya CO. Namun jika Thailand memblokir semua perdagangan jam tangan, ia akan dapat memasuk pasar domestik dengan harga lebih rendah. Selanjutnya, pengembalian dinamis. Beberapa ekonomi eksternal terpenting mungkin muncul dari akuntansi pengetahuan ketika suatu perusahaan meningkatkan produk atau teknik produksinya melalui pengalaman. Perusahaan lain cenderung meniru perusahaan tersebut dan mendapatkan keuntungan dari pengetahuannya. Limpahan pengetahuan ini menimbulkan situasi di mana biaya produksi masing-masing perusahaan turun karena industri secara keseluruhan mengakumulasi pengalaman. Bisa kita lihat di dalam kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran menunjukkan bahwa biaya unit semakin rendah semakin besar output kumulatif industri suatu negara hingga saat ini. Sebuah negara yang memiliki pengalaman ekstensif dalam suatu industri mungkin memiliki biaya unit yang lebih rendah daripada negara lain dengan sedikit atau tanpa pengalaman. Bahkan jika kurva pembelajaran negara kedua lebih rendah, misalnya karena upah yang lebih rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan antar wilayah dan geografi ekonomi. Ekonomi eksternal memainkan peran penting dalam membentuk pola perdagangan antar negara, tetapi lebih menentukan dalam membentuk pola perdagangan antar wilayah yang terjadi dalam negara. Untuk memahami peran ekonomi eksternal dalam perdagangan antar daerah, kita perlu membahas sifat ekonomi daerah, yaitu bagaimana perekonomian daerah dalam suatu negara masuk ke dalam perekonomian nasional. Studi tentang lokasi industri Amerika Serikat menunjukkan bahwa lebih dari 60% pekerja Amerika Serikat dipekerjakan oleh industri yang outputnya tidak dapat diperdagangkan, bahkan di Amerika Serikat, yaitu harus dipasok secara lokal. Seperti yang Anda perkirakan, pasang industri non-tradable dalam pekerjaan hampir sama di seluruh Amerika Serikat. Misalnya, restoran mempekerjakan sekitar 5% tenaga kerja di setiap kota besar di Amerika Serikat. Di sisi lain, industri yang dapat diperdagangkan sangat bervariasi kepentingannya di seluruh wilayah. Manhattan menyumbang hanya 1,9% dari total pekerja Amerika, tetapi menyumbang 24,5% dari mereka yang bekerja di perdagangan saham dan obligasi dan 14,7% dari pekerjaan di industri periklanan. Yang berikutnya adalah studi kasus. Tahun 2005 merupakan fase kedua dalam rencana jangka panjang perbankan syariah di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam cetak biru pengembangan perbankan syariah tahun 2002 sampai 2011 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pada fase ini, pusat perhatian pada peningkatan efisiensi dan daya saing perbankan syariah. Walaupun pada periode ini terjadi krisis keuangan, namun krisis tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi perbankan syariah nasional.
Kondisi perbankan syariah nasional yang masih dalam pengembangan awal dan belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi. Sejalan dengan bertambahnya jaringan kantor bank, selama tahun 2005, industri perbankan syariah mengalami peningkatan volume usaha yang cukup besar, yakni sebesar Rp 5,55 triliun atau 36,2%, sehingga pada akhir periode laporan mencapai Rp 20,9 triliun. Peningkatan tersebut mampu meningkatkan pangsa total aset perbankan syariah di dalam industri perbankan nasional dari 1,26% pada akhir tahun 2004 menjadi 1,42% pada akhir 2005. Pada tahun 2009, pertumbuhan aset industri perbankan syariah cenderung mengalami perlambatan terutama sejak triwulan kedua, meskipun menunjukkan pertumbuhan aset yang positif. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh kelesuan ekonomi nasional, belum pulihnya daya beli masyarakat, dan biaya ekonomi yang tinggi yang berdampak pada adanya pembatasan ekspansi usaha dan pengurangan konsumsi. Kondisi tersebut merupakan cerminan dari aktivitas sektor real yang masih dalam masa pemulihan setelah terkena dampak krisis keuangan global yang bermula dari Amerika Serikat dan ketatnya kredit atau likuiditas global pada semester kedua 2008. Selanjutnya, pengaruh tersebut relatif menyebabkan perlambatan pertumbuhan di sektor usaha nasional yang secara tidak langsung mempengaruhi perlambatan perkembangan industri perbankan syariah Indonesia khususnya. Namun perlambatan di industri perbankan syariah relatif kecil jika dibandingkan dengan perlambatan industri keuangan nasional secara umum.